Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu alal hadil amin nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihidayatihi wastanna bisunnatihi ila yaumin la yanfa'u malun wala banun. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berselawat, bertaslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana itu adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru minas salati wassalami alayya, maka perbanyaklah salawat dan taslim kepadaku. Bahkan kata Nabi, orang yang merugi adalah mereka yang disebutkan namanya, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat kepada. Kata Nabi, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah masuk di malam yang ke-27. Dan malam ini adalah malam yang begitu banyak dibicarakan oleh para ulama, para salafus soleh, para generasi terbaik, sahabat tabi'ut tabi'in. Bahkan Al-Imam Ibnu Hubairah katakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, dikatakan bahwa jikalau malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, maka sesungguhnya malam itu berpotensi sangat kuat untuk turunnya Lailatul Qadar di malam tersebut dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Artinya bahwa malam ke-27 ini bertepatan dengan malam Jumat, dengan Sayyidul Ayyam, berkumpul begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang pertama berada di bulan Ramadan. Kebaikan yang kedua di 10 terakhir bulan Ramadan. Kebaikan berikutnya di malam ganjil. Kemudian wabil khusus di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang terhitung sejak maghrib tadi sampai sore tenggelamnya matahari. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ia berpotensi sebagai Lailatul Qadar, yang dimana kita ketahui, kita sering baca keutamaannya. Bahkan guru kita tadi, imam kita membacakan daripada keutamaan Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, malam yang penuh berkah. Apa yang terjadi di Lailatul Qadar? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Takdir tahunan itu dirilis di malam Lailatul Qadar. Takdir 1 tahun yang kita kenal dengan takdir sanawi itu dirilis oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Di malam Lailatul Qadar. Ditentukan di situ takdir tahunan. Fiha yufraku, dijelaskan, didetailkan, kullu amrin hakim, segala perkara, segala takdir tahunan. Di dalamnya Lailatul Mubarakah, penuh dengan keberkahan.
malam keselamatan, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Maka daripada itu, tentu kita sudah tahu sudah berada di penghujung Ramadan. Jangan sampai hanya diisi dengan kesedihan semata tanpa memaksimalkan waktu-waktu yang tersisa di bulan Ramadan. Karena namanya waktu, namanya hari berjalan dengan cepat, dan itu merupakan sunnatullah yang tidak bisa diganti. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka kita tidak ingin hanya diisi dengan kesedihan, kemudian setelah Ramadan kembali kita sedih karena tidak memaksimalkan sisa-sisa yang sangat berharga. Maka ketika sudah masuk akhir-akhir Ramadan, selalu dikatakan mahlan ya Ramadan, jangan cepat berlalu wahai Ramadan. Awwaluka dhahab wa akhiruka dhahab, mahlan ya Ramadan, pelan-pelan wahai Ramadan. Jangan cepat berlalu wahai Ramadan. Awalmu adalah dhahab, awalmu memang telah berlalu. Wa akhiruka dhahab, tetapi akhirmu adalah emas yang harus untuk diperjuangkan, yang harus untuk dimaksimalkan. Kita tidak ingin termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Hud ayat 105, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Kita tidak ingin daripada kelompok yang pertama. Kelak nanti di hari kiamat ada yang syaqi, ada yang menyesal, ada yang sengsara. Kita berharap masuk yang kedua, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Namun di sisi lain ada kelompok yang senang, ada kelompok yang gembira, yang memaksimalkan waktu-waktu yang sangat berharga di dunia dengan ibadah terbaik. Dia tinggalkan dunia. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabatnya di akhir-akhir Ramadan, ia fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bukakan baginya pintu dunia. Maka Allah lanjutkan, fa ammal ladzina syaqu, mereka yang sengsara, mereka yang sedih, tidak memaksimalkan waktu yang ada, maka wal iyazubillah, tempatnya di neraka. Adapun yang su'idu, yang bahagia, yang ketika di dunia ia memanfaatkan betul, wabil khusus hari-hari emas yang tersisa ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka fafil jannah, tempatnya kelak adalah di surga. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa doa yang saya baca wahai Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar? Maka doa ini sudah sering kita baca, sudah kita hafal, yang muaranya kembali kepada taubat, yang muaranya kembali kepada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan memang Ramadan kita kenal dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka di hadis yang pertama tadi kita sebutkan, riwayat Abu Hurairah dalam Imam At-Tirmidzi katakan, Sunan Tirmidzi dikatakan bahwa ada 3 yang celaka. Satu yang disebutkan nama Nabi, tidak salawat. Yang kedua, warogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha walam yughfar lahu. Ia bertemu dengan Ramadan, kemudian ia berpisah dengan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warogima anfu rajulin, celaka seseorang, adraka abawahul kibar, ia mendapatkan orang tuanya di usia senjanya,
walam yudkhilahul jannah. Tetapi hal tersebut tidak ia maksimalkan dengan bakti, dan ternyata hal tersebut tidak memasukkannya ke dalam surga. Maka ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jelas yang sangat kita waspadai, termasuk daripada rogima anfu rajulin yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masyaallah muslimin wal muslimat, sedang jamaah salat Isya, tarawih dan witir, kita bersama-sama saling mengingatkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Untuk di sisa-sisa, di waktu tersisa, waktu emas, walaupun ia adalah hanya tinggal beberapa hari saja, namun disinilah puncaknya, puncak Ramadan. Bahkan di negara-negara Islam kalau kita perhatikan, masuk 27 Ramadan, ya, tentu malam-malam yang lainnya juga dimakmurkan, tapi masuk 27 Ramadan, ya, ibadahnya meningkat drastis. Ya. Tidurnya yang tadi banyak di malam-malam sebelumnya berkurang di 10 terakhir. Bahkan tidurnya bisa tidur insya Allah setelah bulan Ramadan. Ya, maksimalkan betul bulan Ramadan, wabil khusus kita berada di malam 27, malam ganjil di Sayyidul Ayyam. Maka di antara sunnahnya, insya Allah kita akan bersama-sama membaca suratul Kahfi sebelum tadarus pribadi kita insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga menjadi penyemangat wabil khusus kepada yang menyampaikan, dan juga bermanfaat kepada yang mendengarkan. Segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kesalahan milik kami pribadi. Mahlan ya Ramadan, mahlan ya Ramadan, awwaluka dhahab wa akhiruka dhahab, mahlan ya Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.